Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai penelitian eksperimental. Selanjutnya, kami beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama, ada Mbak Nusul, Nikmatul Ula, dan NPM 1910104041. Yang kedua ada Mbak Iwana Gabriela dan NPM 201010414070. Yang ketiga ada Mbak Panca Safira dan NPM 2010104072. Yang keempat ada Mas Handoko Wahyu Utama dan NPM 2010104100. Dan yang terakhir ada saya sendiri Tegar Rizkananda dan NPM 2010104128. Kemudian kita masuk subbab yang pertama adalah pernyataan masalah. Variabel yang diminati adalah Y dan X1, di mana Y adalah variabel terikat atau observasi dan X1 yaitu variabel bebas atau perlakuan yang bisa dimanipulasi dalam nilai seperti dalam eksperimen atau diukur dari data arsip seperti dalam econometric study. Eksperimen laboratorium biasanya memiliki lebih banyak internal validitas daripada metode penelitian lainnya, khususnya studi lapangan atau riset. Kemudian yang kedua kita masuk ke teori dan konteks. Jadi dalam teori dan konteks ini ada 5 ya pembagiannya. Yang pertama ada peran teori dalam peraturan penilaian nyata. Yang kedua, penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Yang ketiga, peran intensif bagi peserta. Yang keempat, penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Dan yang kelima, penggunaan penipuan untuk melihat pengaturan penelitian yang sesuai. Nah, dari materi ini nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman presenter yang lain. Peran teori dalam pengaturan nilai nyata. Untuk memanfaatkan kekuatan potensial dari pengaturan eksperimental, diuji hubungan kausal kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangatlah penting. Setelah kerangka teoritis telah ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang harus dikendalikan. Kemudian, penamaan penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal dari penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Eksperimen yang dirancang dengan baik harus berusaha untuk mengatasi masing-masing masalah ini. Meskipun demikian, tetap sulit untuk mengontrol semua potensi asing variabel berhasil dengan kepastian 100% dalam percobaan apapun. Peran insentif bagi peserta. Contoh, ketersediaan insentif untuk memotivasi peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada memecahkannya. Libby dan Leib berasumsi memberikan contoh menarik tentang hal ini. Mereka menyarankan bahwa kebisingan konseptual yang diperkenalkan oleh skema insentif adalah dipengaruhi oleh faktor yang tidak terukur. Kemudian, penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut penggunaan peserta profesional yang terampil. Hal ini terutama berlaku untuk audiens sarjana. Audiens siswa mungkin masih dapat diterima untuk melakukan studi percontohan, tetapi mata pelajaran praktisi atau profesional akan diperlukan untuk studi utama. Selanjutnya yaitu penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian sesuai. Fakta jika subjek ditempatkan di lingkungan laboratorium dapat membuat efek yang menghasilkan hasil yang tidak akan muncul di luar eksperimen pengaturan. Hal ini terjadi karena berbagai alasan. Dalam Weber dan Cook pada tahun 1972 dan Speskit dalam tahun 1992, laporan situasi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen dengan tampaknya berusaha memberikan apa yang diharapkan dari mereka. Dalam keadaan seperti itu, mungkin perlu untuk menipu subjek sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan tujuan percobaan, sehingga mereka tidak
menyadari prediksi hasil penelitian untuk menghasilkan hasil yang valid. Kemudian selanjutnya yaitu desain eksperimental. Pada desain eksperimental ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan, yaitu ke tingkat yang berbeda dari variabel bebas atau penjelas. Kemudian yang kedua ada desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut. Tetapi ini waktu desain eksperimental sebelum dan sudah digunakan, yang memungkinkan penelitian desain untuk mengontrol perbedaan individu. Selanjutnya yang ketiga pada desain eksperimental yaitu ada desain faktorial atau antar mata pelajaran. Menurut Trotman pada bukunya pada tahun 1996 pada halaman 19 mengidentifikasi jumlah keuntungan yang berbeda untuk menggunakan faktorial desain jenis ini. Yang pertama ada efek interaksi dapat dievaluasi. Pada tahap ini sangat penting di mana ada penjelasan alternatif yang bersaing untuk pengamatan. Contohnya, jenis desain ini dalam menguji 3 penjelasan teoritis yang bersaing dari psikologi literatur. Kemudian yang kedua, ada variabel pengganggu yang berpotensi. Misalnya ada jenis kelamin dan pengalaman kerja. Dapat dipertahankan konstan di dalam sel sehingga pengaruhnya dapat dievaluasi. Kemudian yang ketiga ada validitas eksternal berpotensi dapat ditingkatkan dengan temuan yang menunjukkan efek serupa di sejumlah karakteristik subjek. Kemudian yang keempat ada desain semacam ini lebih ekonomis daripada hanya post-test yang lebih sederhana desain dalam penggunaan mata pelajaran. Selanjutnya yang terakhir pada desain eksperimental ada desain faktorial yaitu dalam mata pelajaran. Dalam desain antar mata pelajaran, subjek hanya meminta satu perlakuan. Dalam desain ini, setiap mata pelajaran menerima semua berturut-turut perawatan. Ini merupakan apa yang disebut dengan desain atau tindakan berulang. Desain tindakan berulang maksud saya. Kemudian desain seperti ini dapat memiliki keuntungan lebih lanjut. Yang pertama ada mereka membutuhkan lebih sedikit mata pelajaran. Kemudian ada kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar karena kontrol secara implisit diperkenalkan untuk karakteristik individu dengan asumsi bahwa karakteristik individu tidak berubah secara signifikan antara perawatan berturut-turut. Kemudian yang ketiga ada mereka sangat berguna untuk memeriksa perbedaan informasi penggunaan dan dampak perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran dan pelatihan lingkungannya. Kemudian kekurangannya atau kerugiannya yaitu yang pertama ada efek permintaan, kemudian ada variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain dalam subjek karena karakteristik individu dapat diubah secara seluruh perawatan. Kemudian ada efek latihan, kemudian ada efek bawaan, ada efek statistik, dan yang terakhir ada efek kausalins. Yang selanjutnya ada pertukaran validitas. Itu ada ancaman terhadap validitas konstruk. Menurut Nunali tahun 1978 menjelaskan bahwa ada 3 aspek yang membangun validitas konstruk, yaitu yang pertama ada menentukan variabel-variabel yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk. Ini memberitahu peneliti item mana yang akan diukur dan dievaluasi di langkah berikutnya. Yang kedua, tentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati ini dapat diandalkan ukuran dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik antara item yang diukur. Yang ketiga, tentukan sejauh mana ukuran-ukuran konstruksi tersebut dipekerjakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Yang kedua, ada ancaman terhadap validitas internal. Nah, menurut Cook and Campbell, tahun 1974 mengidentifikasi 10 masalah validitas internal yang terpisah, yaitu yang pertama pematangan, 2 sejarah, 3 pengujian, 4 kematian subjek, 5 moralitas eksperimental, 6 peralatan,
7 pilihan, 8 regresi statistik, 9 imitasi perawatan, dan ke-10 demoralisasi penuh kebencian. Yang ketiga, ada ancaman terhadap validitas eksternal. Menurut Christensen tahun 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian validitas eksternal. Yang pertama, ada validitas populasi, yaitu temuan penelitian yang harus dapat digeneralisasikan kepada orang lain, perusahaan, negara, dan atau budaya sebagaimana mestinya. Yang kedua, ada validitas ekologi. Temuan penelitian dapat digeneralisasi untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Yang ketiga, ada validitas sementara, yaitu temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Nah, menurut Brownell tahun 1995 mengidentifikasi ada 3 ancaman validitas eksternal lebih lanjut, yaitu ada interaksi pengobatan atau seleksi, yang kedua ada interaksi pengobatan atau pengaturan, yang ketiga interaksi pengobatan atau pengobatan. Penelitian kuasi eksperimental. Eksperimen yang dilakukan di lapangan masih sangat jarang muncul dalam literatur, terutama karena kendala akses, pertimbangan etis, dan bahkan serikat pekerja. Kendala seperti itu sama sekali tidak membatasi pada tahun 1924 ketika serangkaian eksperimen dimulai yang telah menjadi salah satu contoh eksperimen paling terkenal di lapangan, meskipun sebagian besar untuk alasan yang salah. Eksperimen Hawthorne tetap menjadi indikator klasik tentang apa yang bisa salah dalam kondisi eksperimental ketika perencanaan tidak cukup mengantisipasi berbagai kemungkinan tanggapan. Sejumlah isu penting muncul dari ini, yang memiliki implikasi lebih luas untuk penelitian eksperimental. Yang pertama, proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita mungkin tidak membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Yang kedua, kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang identik memberikan ancaman terhadap validitas internal. Yang ketiga, eksperimen awal hanya melibatkan 6 personel wanita, walaupun total lebih dari 40.000 orang dipekerjakan di Hawthorne, menunjukkan bahwa sampel tersebut hampir tidak representatif. Yang keempat, subjek yang berpotensi tidak kooperatif dikeluarkan dari eksperimen, sehingga kita mungkin berurusan dengan kelompok yang biasa dan tidak representatif. Kelima, kematian eksperimental dalam masalah serius dengan studi longitudinal ini, jenis ketidakadilan dan pemutusan hubungan kerja menghasilkan diskontinuitas dan pengumpulan data. Yang terakhir, jumlah besar variabel intervensi yang terkait dengan sikap karyawan untuk bekerja dan satu sama lain telah diabaikan, misalnya pengaruh keamanan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.